宗主，那楚前夜有些邪门。Halo pecinta donghua dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Kali ini ada donghua baru yang tidak kalah seru, yaitu Rise of the Dragon. Jika kalian penasaran, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Komen jika kalian punya masukan tentang channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, seperti biasa, duduk dengarkan secara seksama, sebat rokoknya, film pun dimulai. Once upon a time, malapetaka menimpa tanah suci. Semua makhluk hidup jatuh ke dalam jurang kesengsaraan. Dewa Naga datang untuk menghilangkan malapetaka di domain dewa dan menenangkan tanah suci. Sejak saat itu, Dewa Naga meninggalkan warisan dewa dan diturunkan di domain dewa. Sejarah mengatakan barang siapa yang mendapatkan warisan dewa di domain dewa, maka orang tersebut akan menjadi pemimpin baru di tanah suci. Sejak saat itu perselisihan pun terjadi lagi akibat semua ras ingin mendapatkan warisan dewa di domain dewa. Scene berlanjut di mana ada seorang pria yang ingin berpartisipasi mengikuti ujian tanah terlarang naga. Pria tersebut bernama Su Xianxiu. Kemudian Qiansu permintaannya ditolak mentah-mentah oleh tetua sekte naga, yaitu Le Fengjian. Fengjian mengatakan kalau Qiansu tidak pantas untuk mengikuti ujian di tanah terlarang naga sebab ayah dari Qiansu seorang pendosa. Disebut pendosa karena ayah Qiansu menghilangkan harta berharga milik sekte. Qianyu membantah kalau ayahnya mati karena ingin menyelamatkan sekte naga, tetapi ia sangat marah saat ayahnya dituduh seorang pendosa. Kilas balik kejadian ayah Qianyu di mana saat itu ayah Qianyu mati dibunuh oleh Su Yilang dari domain dewa. Sebab itu Qianyu bersikeras untuk mengikuti ujian tanah terlarang naga yang hanya dibuka 10 tahun sekali untuk membalaskan dendam ayahnya kepada Su Yilang di domain dewa. Namun Feng Jian tidak memberikan izin kepada Qianyu untuk mengikuti ujian tanah terlarang. Setelah itu Qianyu mengatakan kalau di sekte naga ada aturan jika seorang murid mampu menginjakkan kaki di lantai 20 di menara api sekte naga, maka murid tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian tanah terlarang. Mengingat hal itu, Feng Jian memberikan izin kepada Qianyu untuk memasuki menara api sekte naga. Jika terjadi sesuatu di luar kendali, maka Feng Jian tidak akan bertanggung jawab. Akhirnya Qianyu masuk ke menara api. Tapi sebelum itu Feng Jian mengatakan jika Qianyu tidak sampai di lantai 20, maka ia harus keluar dari sekte naga. Qianyu pun memulai dengan selangkah demi selangkah. Nampaknya Qianyu sedikit kewalahan dengan tekanan di menara api. Sampai-sampai bajunya ikut terbakar tetapi tidak dengan celananya. Oke, lanjut. Qianyu terus menahan panasnya api yang membara. Semua orang yang melihat Qianyu meremehkan Qianyu, bahkan mendoakan Qianyu agar mati ditelan oleh menara api. Tidak berhenti di situ, Qianyu dengan semangat tekad juangnya akhirnya Qianyu mendapatkan kekuatan domain naga sejati yang dapat menyerap api. Lalu Qianyu memanfaatkan kekuatan itu yang awalnya Qianyu hanya selangkah demi selangkah. Kali ini Qianyu berlari seperti menara api tidak berarti apa-apa baginya. Sampailah di mana Qianyu hampir menuju puncak menara yang hanya 3 langkah lagi. Karena langit memberikan kesempatan kekuatan kepada Qianyu, akhirnya Qianyu berhasil mencapai puncak menara api. Kemudian Qianyu mendapatkan sebuah mutiara yang pada saat itu juga keluar seekor naga dari tubuh Qianyu. Beberapa menit kemudian datanglah seorang ketua sekte naga yaitu Li Yinglong.
Yinglong menanyakan apa yang telah terjadi. Lalu Feng Jian menceritakan mengenai Qian Yu yang berhasil menggapai puncak menara api dan mendapatkan mutiara naga. Mendengar hal itu, Yinglong mengatakan kalau Qian Yu harus dihukum berat karena sudah mencuri mutiara naga. Bagaimanapun juga, mutiara naga adalah harta milik Sekte Naga. Di sisi lain, Qian Yu juga mendapatkan kekuatan guntur. Kejadian yang tidak terduga membuat Yinglong ingin merebut mutiara naga serta ingin mengambil teknik kaisar atau kekuatan guntur yang Qian Yu dapatkan. Nampaknya mereka tidak senang jika Qian Yu menjadi seorang yang sangat kuat. Sebab dari puluhan ribu tahun, Sekte Naga secara turun-temurun tidak pernah mempunyai teknik kaisar. 我不知道为什么会得到这股力量，不过那是地术，9天雷龙诀。什么？道术、圣术、地术。 以及传说中的神术. Secara teknik mempunyai beberapa tingkatan, yaitu teknik spiritual, teknik surgawi, teknik Tao, teknik suci, teknik kaisar, dan yang terakhir teknik ilahi. Kemudian Yinglong memerintahkan kepada Qian Yu untuk menyerahkan mutiara naga yang telah Qian Yu dapatkan. 薛一郎，你给我等！破坏猎龙台祖迹，本宗命你速大胆楚千叶！ 你竟敢任性妄为！ Namun Qian Yu yang pasti tidak akan memberikan kepada Yinglong karena Qian Yu sudah diakui oleh menara api. 既然你不愿意交，只会遭到猎龙。 Namun Yinglong tidak mempercayai Qian Yu, lalu mereka pun bertarung. 出猎龙台机缘，那你就去死吧！ Kemenangan akhir pun didapatkan oleh Qian Yu. Saat Qian Yu ingin melanjutkan pertarungan, Feng Jian tiba-tiba menengahinya. Yinglong melakukan demikian untuk kebaikan Sekte Naga Iblis, katanya. Ya elah, sok-sokan banget nih kalau awal-awal sih sok gitu ya. Kenapa ya? 不错，宗主实力强大，才能带领我猎龙宗重现辉煌。 Oke, lanjut. Setelah itu Feng Jian juga mengatakan kalau Qian Yu bisa mengikuti ujian tanah terlarang. 好，绝对不能。 无论你们是否在青龙禁地中夺得大机缘，记住，1个月内都必须捏碎空间传送时离开。 Lalu scene berlanjut di mana Qian Yu dan murid yang lain akan memasuki ujian tanah terlarang. Kemudian Feng Jian membuka teleportasi untuk memasuki tanah terlarang. Dan mereka pun semuanya memasuki tanah terlarang. Bagaimana kelanjutannya? Tunggu di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See ya. Hidup mah gini amat ya. Mau keluar ya nyari kerjaan malah hujan. Nggak ada kerjaan, nggak enak. Sama tetangga yang sering digibain. Diem salah gitu kan. Serba salah ya. Begini salah, begitu juga salah. Kayak apa ya? Emang gue begini adanya gitu ya kan. Salah mulu dah. Biung. Ngopi dulu apa? Yuk ngopi. Mikirin omongan tetangga mah bukannya bikin tambah kaya malah tambah stres. Parahnya jadi gila boy. Kita dulu bre, makasih.